tim itu ya, karena dua-duanya main semua malam hari ini ya. Dua tim itu juga sebenarnya belum dapat buya, tapi nggak apa-apa lah walaupun nggak dapat buya. Kayak tim MBR juga kemarin Bigan baru dapat di match day tengah ya. Iya. Tapi secara poin mereka lumayan tinggi. Makanya itu dia bedanya MBR dengan Epsilon. Itu walaupun jarang sekali dapat buya, baru kemarin kalau nggak salah. Mereka poinnya juga di urutan yang agak aman lah mereka di atas, walaupun masih di middle table. Ya di tengah-tengah juga belum nggak ada di atas, nggak ada di bawah juga. Ya. Oke juga ini dia sudah masuk kita ke dalam match terakhir, mana FA berada di Marble ya Bigan. Ico Realnya bersama dengan tim JG di kawasan Brasilia. Wait, Bonafide, ada Calvin dan Black. Dua orang sisanya ada di Brasilia rupanya, dan kali ini Eko Abriel tidak dengan keluar seperti biasa, kecuali kalau misalkan mereka mau fight benar-benar bersama tim DG, tapi di area Zoom Esports ada Frost Rider. Oh yap, di sana Otang player juga sudah terjatuh oleh seorang Y dan benar-benar harus melakukan fight early karena turun di tempat yang sama. North juga berhasil untuk ditumbangkan. Wow. Oh my god dari Zoom sisa seorang Putra sendirian dengan Macio-nya. Oke, berhasil tumbangkan Macio dari seorang Putra. Berhasil untuk menyelamatkan Zoom Esports dan menyisakan 7 hard point saja. 7 HP untuk 2 player. Dia menggunakan senjata apa Bikan kau sebutnya Maklo ya? Aku Macio. sebutnya Macio karena Macio. emang tulisannya MAC 10 kan. Iya, dengan menggunakan senjata MAC 10 7 HP untuk 2 player. Memang ya, ini war early, belum tentu player musuhnya pakai vest, pakai helm gitu. Dan mungkin dari attachment senjatanya seorang Rasya harus terjatuh. Pasang Luol pun masih belum mampu mencegah kendaraan dari seorang Black tidak menabrak dia. Aduh, bener. Dia udah pasang Luol pun ternyata masih ketabrak. Ini yang ngendarain bukan kaleng-kaleng, Black itu sang pembalap bro. Ya. Langsung bener-bener kayak dia ketabraknya tuh nggak ke belakang adanya. Iya, dia mentalnya ke depan, agak ngeban. Pernah nggak main biliar istilah ngeban? Bantol. Iya. Nah itu. Aduh, kepantul jadi ke depan. Jadi mobilnya tetap ke depan tapi dia jadi ke belakang mobilnya. Iya. Memang di realita sebenarnya seperti itu sih. Iya. Oke, tapi ya rasanya masih bisa dikembalikan lagi lah. Ya baru saja dihidupkan. Jangan sampai ketabrak lagi ya Rasya ya. Iya, bakalan ditabrak nih oleh teman-temannya Rasya, di mana seorang Zack sudah berada di kiri. Ada pergerakan juga Zoom tadi menghidupkan satu player yang sudah tereliminasi. Tapi Black terlalu lama dia bertahan di tempat ini, dia tidak paham betul apakah ada player. Rasyanya sudah ngedrop, Zack-nya sudah terlihat. Sudah disadari juga di sini mana damage dilakukan oleh seorang Black. Rasya datang dengan menggunakan pistol agaikan polisi India, tapi Zack berhasil dijatuhkan oleh seorang Black. Rasyanya coba untuk lootingan sebelumnya tadi. 1887 sudah ada di tangan. Black di depan sana sedikit agak ketar-ketir, tapi tenang, ada backupan mungkin bakalan datang dari seorang Zack. Yang sudah berhasil di ending begitu saja. Black tarik mundur ke bagian belakang dulu, coba untuk menggulung tangannya, tapi sebelah kiri pun berhasil mendapatkan headshot, namun dia kalah warnya dengan menggunakan MP5-nya seorang Mans. Untungnya datang tadi. Iya setuju. Terlalu lama Black menahan sendirian di arah sana, padahal gue ngeliat juga vehicle-nya juga nggak hancur dan posisi dari teman-temannya juga jauh. Kalau gue ngeliat dari Evo Immortal sekalipun mereka berjauhan, tapi komunikasi mereka jalan dan mereka juga dibilang jauh-jauh banget juga enggak gitu loh. Dibilang jauh-jauh banget karena masih bisa di follow up yang mungkin jadi indikator ini temen gue jauh atau enggak itu loh. Datangnya si Mans juga ke sana cepat gitu loh, meskipun tadi Jacknya malah mati juga pada akhirnya sama si Black. Tapi ya dengan matinya Black pun nambah pun di point kill untuk Evo Immortal, meskipun Blacknya juga berhasil buat survive kembali. Ya, berhasil dihidupkan baru saja tadi. Dan sebelumnya tadi Black itu ya setelah nabrak Rasya kan sendirian awalnya di sini. Kemudian player-player dari tim Evo Immortal salah satunya ya menuju ke arah kompon coklat terus ngidupin di situ. Padahal dia tahu masih ada orang lain di sini. Mungkin itu yang ngebuat si Blacknya tetap stay di sana karena dia mungkin dengar step, oh ada orang nih sini nih. Dengar step siapa ya tadi ya, Mans yang Mans ngidupin. Atau yang ngidupin di rumah coklat deket si dia tadi, deket si Black tadi. Tapi ya
dengan matinya Black pun balik lagi dia masih bisa buat diselamatin. Tapi gue juga ngeliat tadi pergerakan dari si siapa ya, Calvin juga masih ada di dekat-dekat area sana, dan gue juga agak sedikit bingung ada dari pergerakan Mervat yang turun di dua tempat berbeda dua-dua. Satunya Brasilia, satunya dari campsite kan. Iya, mereka tadi sempat memutuskan untuk ngedrop dua-dua gitu Mas. Walaupun memang tuh dia entah siapa itu hidup di depan sana, Reva ternyata ya. Yang kembali lagi ya seperti di round sebelumnya tadi kita melihat dari tim DG menguasai satu tempat yang ada di pinggir sungai. Tapi akankah kali ini mereka bertahan lama? Oh my god, Calvin sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Zack. Kali ini terlalu melamun dia tadi di bawah satu pohon itu. Lagi ngitung sisa duit itu. Oh sisa duit. Iya, dia lapar, duitnya seberapa gitu ya. Ya sudah kalau gitu kita lihat seorang player jatuh poin 69. Baru saja Buyah kali ini harus merasakan pedihnya rank 11. Ya, kutukan sih emang masih ini ya. Kadang-kadang ada tim-tim yang benar-benar terkutuk dengan habis Buya terbit Latusun. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini. Ya. Tapi gue juga nggak terlalu benar-benar ngelihat warnya dari awal. At least dengan pergerakan dari FA yang masih berani dengan 4 member bersamaan, ngebuat mereka juga nggak kalah secara jumlah player dan kekuatan gitu. Mereka berhasil menang war di awal. Boleh gue bilang ini masih early dengan jalannya pertandingan masih 6 menit. Mereka ketemu tim yang lain, mereka war berempat 4 lawan 4, dan mereka juga buktiin kalau mereka ini kuat kalau berempat. Nah, nggak harus selalu benar-benar kayak lu ngelakuin formasi 1-3. War 3 orang, lu ngelihat musuh 4 orang. Mungkin yang ada di benak lu adalah ya udah mati juga nggak apa-apa gitu. Mati hidup lagi. Tapi buktinya ketika mereka berempat bisa menang. Tanpa terculik satu orang pun. Iya, tanpa terculik satu orang pun. Artinya ya tergantung kalian. Kalau kira-kira 3 orang setara dengan satu skuad, ya nggak apa-apa 3 orang aja. Satunya mungkin kumpulin koin gitu ya, siap-siap untuk mengeliminasi, merevive mungkin barangkali temannya ada yang terbunuh. Tapi ada yang tersampahkan di sana. Ya, Dewa Rain ternyata berhasil untuk mendapatkan kill yang tadi sempat didapatkan oleh RRQ Kazu untuk knockdown-nya, dan Dragon Phoenix sudah mendarat di tempat pilihan mereka. Sementara saya sendiri masih belum melihat di manakah RRQ Kazunya ini. Nggak ada di field ya, rupanya di field malah ada Ekobril yang memilih area yang berbeda dari Purgatory sebelumnya untuk melakukan holding position, dan gue percaya untuk resource dari Ekobril harusnya udah cukup, dan mungkin mereka akan melakukan farming dari Glue Wall ya. Ya, karena mereka tadi kan ngedrop di Brasilia juga sempat demik-demikan memang, tapi nggak sampai berkelanjutan juga sama satu squad yang ngedrop di sana juga. Dan mereka dengan aman gitu, maksud aku sampai ke daerah fields-nya. Karena untuk 2 kali mungkin menggunakan map Purgatory tadi bagian tengah itu lebih banyak kosongnya ya untuk zona-zona awal. Cuma 2 tim bener-bener emang kehitung di hari ini, cuma ada DG sama si Ekobril aja yang bener-bener pengen turun di area Brasilia. Adapun FA itu pun benar-benar nggak ke Brasilia karena tadi sempat kekat juga di round sebelumnya, dan lagi-lagi FA bertemu dengan DG Esports yang mana DG-nya sendiri ternyata nggak ngehold lagi di tempat sebelumnya, mungkin karena mereka juga udah kepredik curangnya bakal kemana. Tapi ini di mana bos? Di atas ini. Ini kemana mobil-mobilannya itu ada logo Zoom Esports benar-benar di ujung zona dan didapatkan oleh 2 tim yang berbeda rupanya Bung Surya. Ya, ada Aura Ignis tuh di sana tuh. Ya, Aura Ignis juga tadi ternyata tersisa entah ya seberapa orang dari tim Aura Ignis di ujung sana, tapi yang pasti mereka yang dapetin playernya tadi. Dan koin tuh bisa ada 3 tim loh maksud aku di atas itu. Itu dia. Ada RRQ Kazu, ada Aura tuh, ada player Zoom di atas itu. Jarang sekali loh. Iya, tim ada yang ada di harta karun kan. Jangan zonanya akan ada di situ Bigan. Biasanya kayak gitu. Itu teori lagi atau pertanda? Simple aja. Kenapa RRQ Kazu mau ke daerah atas itu? Ya saya ya, tim-tim lain, tapi nah Oke. Di mana ada RRQ di situ zona? Apakah seperti itu teorinya? Enggak atau juga. Mungkin soalnya mereka jauh sekali tadi dari sentral. Kalau misalkan mereka dari sentral. Kalau misalkan ke daerah yang jarang-jarang mungkin di situ bakal ada zonanya gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kita nggak pernah nih ngelihat tim ini kok ada di sini gitu loh, apa yang mereka lakukan gitu kan. Tapi seperti seorang Iksan yang sangat bertanggung jawab sekali Rul ya, menjalankan tugasnya dengan insya Allah baik ya, karena belum selesai tugasnya itu. Dengan penuh keikhlasan. Ya, ikhlas, dan dia
apa ya, bertanggung jawab sekali gitu, Iya. dengan role yang dia pegang. Padahal bisa gantian sama Puya gitu ya kan. Bisa aja gitu. Bisa Ah, aja. lagi males aku katanya. Tapi gak boleh ya kayak gitu ya. Tapi tadi dia sempet tukeran koin loh sebetulnya. Ya. Dan gak make koinnya buat nge-revive. Ya, mungkin untuk temennya yang barangkali bakalan membutuhkan kayak armor karena baru turun di zona kedua, tim masih banyak, player masih banyak, mau ngeluting di mana? Opsi ya, Ya, opti. Kalau bisa Bener-bener- kita menggunakan revival spot, menghemat koin. menghemat koin. Apalagi areanya di luar zona juga aman gitu ya. Kan Yoi. belum lagi Isan pakai karakter yang bisa nambah hold point ketika berada di kendaraan. Dia pakai Notora ya, jadinya lebih oke lah buat nge-revive di luar zona. Dan seharusnya cukup aman mungkin untuk melakukan reviving untuk tim dari FE itu sendiri. Zonanya sudah akan segera menyusut dan gua ngelihat harusnya Eko ada di udah masuk ya dia. Dia udah punya vehicle kah Ya. buat masuk ke dalam zona selanjutnya? Ada Bonafide juga di atas sana Bigan, di mana Dewa kali ini sama-sama dengan tim Bonafide bakalan turun diladenin oleh seorang Black. Oke. Pegang aja dulu di sini shotgunnya. Mana seorang Black bersembunyi balik satu pohon. Sebenarnya kalau mau melakukan war ini sudah di down circle, cuma jangan terlalu lama untuk nge-trigger tim lain datang ke sini. Ya, sebuah headshot dari seorang Black, one shot pepeng shot diberikan ke seorang Wow. Rain, langsung naik mobil, Waduh. langsung bakal nabrak duonya, bakal nge-end, tapi Kelvin Rizal juga berhasil tumbangkan, coba ditekan dulu shotgunnya. Black berhasil lagi mendapatkan knockdownnya kembali. Ada Mader juga di sana, melamun tidak melakukan banyak hal karena sudah dikurung oleh tim Bonafide yang benar-benar komit turun di open field untuk siap melakukan war. Dan kalau aku ngelihatnya tadi memang Bonafide itu baru sadar juga nih ada tim baru masuk ke dalam zona, tapi respon cepat, mereka tanpa Turun. pikir lagi langsung turun, udah. Karena mereka sedang berempat. Ya, Ya, iya nggak sih? empat-empatnya di sini semua. Tapi kalau misalkan dia mau pilih opsi lain pun masih oke aja, kayak dia lagi naik mobil ya udah kita lewatin aja. Penting mungkin mereka tadi sebelum gerak itu ada tujuan, kita ambil tempat ini yuk, mungkin seperti di jalan ada tim lain, udah hajar aja. Dan mereka komitmen empat-empatnya gitu. Pede menang war gitu ya. Ya, kan? PD menang war empat-empatnya. Nah, mungkin mereka tadi mau ke tempat ini bisa jadi, tapi di jalan ada tim lain, sudah hajar aja dulu. Dan empat-empatnya berpikir hal yang sama, untungnya menang. Mungkin yang jadi pertimbangan mereka juga mereka ngerasa mudah menang secara grounding lah ya. Ya, Dan juga areanya yang terbuka, mereka harusnya lebih oke buat masang wall. Terus mereka juga ada mobil buat maju ke depan, termasuk satu momen Black dapetin satu orang dengan satu peluru aja itu udah jadi info yang benar-benar bisa ngebuat ayo kalau di tim itu ayo ras. ya. Udah langsung jadi komit semuanya. Di arah lain ternyata Ignis sedang bertempur bersama dengan tim DG, tapi Kenzie berhasil dapatkan. Wow. Ada ledakan yang diberikan oleh seorang Mgat yang sangat-sangat membahayakan tim DG Esport. Mgat juga harus ditumbangkan, tapi ada perputaran dari satu player tim DG yang benar-benar menyulitkan seorang Adrian yang sampai akhirnya aura Ignisnya rata oleh tim DG Esport. Ya, setelah tadi lempar-lemparan granat mereka di satu tempat ini ternyata harus dimenangkan oleh tim DG juga, walaupun memang tim DG tadi sebenarnya mereka sudah terjatuh beberapa player juga, sebenarnya player dari tim Aura Ignis juga itu sudah terjatuh, tapi Chester di akhirnya tadi dia coba untuk memaksimalkan apa yang dia bisa aja dengan menggunakan double vector, dia coba untuk majuin, tapi kali ini berperang dengan Susana, hati-hati dengan granat. Aduh, alih-alih mau majuin Susana, mau dikasih granat, malah Asunanya yang kena granat. Ini satu orang bisa saja ngeratain satu squad pakai granat kalau misalkan kurang hati-hati. Asunanya sudah tumbang kembali, tapi Merchnya kali ini sudah mulai agresif untuk melakukan ras ke arah seorang Susana untuk menahan Susana supaya tidak melontarkan kembali granatnya. Susananya sudah mulai neken-neken shotgunnya kali ini. Cleo-nya juga sudah mulai mendekat. Satu orang sudah mulai masuk kali ini, seperti lagi Susana berhasil menumbangkan Cleo dengan sangat mudah rupanya di sana. Granat kembali dilontarkan, Susananya cukup low rupanya di sini kali ini. Susana berhasil menumbangkan Asuna lagi-lagi. Harus ada 4 orang buat numbangin Susana di dalam tower, ditekan. Susananya dapat lagi knock. Jatranya ternyata hanya terdiam. Ya lumayan jauh posisinya, tadi juga nggak ada follow. Maksudnya di situ lama sekali pergerakan Iko April untuk sampai ke tower. Asuna aja terjatuh berapa 2-3 kali dia di situ tadi. Sebenarnya kalau mau bergerak temannya tadi bisa saja tuh Bigan
untuk ngedemikin dari jauh setidaknya ya. Tapi memang satu per satu granat dari Susana aja itu udah benar-benar dengan delay pergerakan satu tim bahkan. Segitu susahnya kah 4 orang buat nge-take 1 orang Susana di dalam tower. What a nice play Susana untuk mempertahankan dirinya gitu loh. Bahkan Cleo pun tadi di knockdown berapa kali tekan tadi shotgunnya itu, ya ampun. Malah kali ini tumbang 2 orang dari FS sebelum DG-nya tereliminasi di luar zona. Ternyata Jatra sepertinya memang ini baru hidup kah? Gak tahu juga, minim sekali resource face gak punya, tas juga ini tas level 2. Iya level 2, medkit gak punya. Wajar aja sih kalau mungkin dia memang mau sabar nahan diri, tapi gak bakalan lama kehidupannya aku rasa Bigan. Satu-satunya dia harus keluar juga dan posisi dia sudah ketahuan sih. Iya mungkin juga kena temakan dari tim Eko Briel, dan Eko pun nggak mau bener-bener terlalu terburu-buru atau terlalu beresiko cuma buat majuin 1 orang aja. Ini terlalu ngebuang resource juga. Asuna seharusnya kalau misalkan dia benar-benar cuma ngebuang airnya buat ngabisin glue wall-nya, dan akhirnya Merch berhasil mendapatkan kill ke arah Dragon Phoenix. Bonafide 8 poin eliminasi bakal menghajar tim dari FA yang kali ini benar-benar terkunci di arah luar zona. Puya langsung dihantam habis-habisan oleh Bonafide. Kita melihat juga kali ini di dalam belakang ada pertemuan antara Evos dan juga RRQ Kazu. Masih bisa melakukan proning, mengamankan dirinya di balik sebuah mobil yang sudah terbakar. Gustav tertumbangkan oleh Asuna, terkena kepalanya, ada tembakan yang penuh kasih sayang rupanya. Isan juga berhasil menumbangkan seorang Calvin. Black juga hampir saja ditumbangkan. Sudah ditumbangkan Evos melawan RRQ kali ini. The duel yang sangat luar biasa pada sekali. Ada Jujun juga melepaskan tembakan tapi dia harus tumbang. Satu lagi Evos pernah tumbang didapatkan oleh RRQ Kazu di sini. Ya, satu tim lagi RRQ Kazu berhasil mereka dapatkan, ternyata adalah tim EVOS Immortal War di dalam satu bangunan tanpa ada pihak ketiga yang ikutan melakukan fight. Bayangkan kalau mereka war di luar atau di posisi yang cukup terbuka. Jadi sehingga player-player Kazu juga masih cukup aman tadi war tanpa ada gangguan gitu. Yes, dan somehow kita ngelihat kali ini zonanya mengarah ke arah Eko Briel. Ini yang akan mereka manfaatkan, tapi ini yang harus mereka pertahankan dan ini yang harus mereka hadapi. 3 player tersisa dari tim Eko Briel harus menghadapi gempuran dari 3 sisi yang berbeda. Bakal jadi PR yang sangat luar biasa. FA-nya sudah mulai masuk tentunya. RRQ bakal bertempur bersama dengan Bonafide seharusnya yang tersisa 2 orang saja. Sudah terlihat seorang Black. Raf malah berhasil mendapatkan Asuna. Player kunci dari tim Eko Briel harus sudah terjatuh. Kali ini FA-nya bakal masuk ke arah pertahanan dari tim Eko Briel. Sudah arah headshot diberikan ke arah Razor secara Black juga sudah mulai terkikis, mencoba untuk meminta pertolongan ke arah Black. Rehan masih bisa diselamatkan kembali. Merch berhasil melakukan seorang player dari tim FA Esports dan Asuna masih bisa untuk diselamatkan kembali. Sama di sana Asuna bom. Alright, berhasil menumbangkan 1 orang. Bom masih belum berhasil lagi untuk menumbangkan player lawannya. 1 buah flash free coba dilemparkan karena Rehan sudah terjatuh di luar zona. Sudah sulit untuk diselamatkan. Harus lebih hati-hati lagi. Ini yang akan dipertahankan oleh Uhti kita pada malam hari ini. Black masih bisa untuk mendapatkan killnya. Ayo, zonanya sudah mulai bergerak. Cleo berhasil melakukan Batman. Bonafide-nya tumbang di posisi keempat. Samping sebelah kanan ada orang Isan yang sudah terlihat, tapi bakal sulit juga seorang Isan. Asuna menumbangkan dirinya sendiri juga. Event-nya tumbang. Dan satu lagi dipunya siapa? Akhirnya